Shalom semuanya, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Amin. Hari ini kita belajar berseri ya tentang peperangan rohani. Karena pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita memasuki medan perang setiap hari. Nah, hari ini kita belajar dulu tentang selengkap senjata. Mungkin semua mikir, selengkap senjata saya sudah tahu. Tetapi saya tetap sampaikan, mungkin ada hal yang baru, tapi saya percaya firman Tuhan selalu ada hal-hal yang baru yang kita pasti akan peroleh. Ini seri yang pertama akan terus bersambung ya, tentang peperangan rohani. Di dalam kehidupan kita sebenarnya kita harus tahu peperangan itu kan firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dan sebagainya yang ada di udara. Nah, tetapi peperangan kita itu kalau kita mengerti, kalau kita bisa rangkumkan, peperangan kita setiap hari adalah perang antara kegelapan dan terang. Perang antara dosa dan kebenaran. Makanya kalau kita ada di posisi abu-abu, saudara pasti mati. Karena perang di sini hanya ada dua pilihan. Terang dan gelap, benar dan dosa. Makanya pada waktu kita mengalami peperangan rohani, di dalam kehidupan kita, prinsipnya cuma itu. Saudara berdiri di mana? Waktu saudara berdiri di atas kebenaran, waktu saudara berdiri di atas terang, tidak akan pernah kalah. Itu pasti. Makanya tidak ada abu-abu. Kita harus tahu berdiri di mana. Nah, kita baca dulu firman Tuhan. Peperangan rohani bagian yang pertama, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, ini ya sekali lagi ya, seluruh perlengkapan senjata, tidak boleh hanya salah satu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sekali lagi dikatakan yang menjadi kunci, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Supaya kita bisa tetap dan kita tetap berdiri. Tetapi syaratnya untuk kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri setelah kita menyelesaikan segala sesuatu, memakai seluruh selengkap senjata Allah, tidak hanya salah satu. Kalau kita tidak memakai seluruhnya, kita bisa menang, tapi mungkin setelah menang kita tidak bisa tetap berdiri, tetapi kita tergeletak. Makanya di dalam perang kita tidak hanya menang, tetapi sanggup tetap berdiri sampai akhir. Di sini dikatakan berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, dan sebagainya. Nah, ini kita akan jelaskan satu persatu. Maaf ya. Yang pertama, ketopong keselamatan. Dikatakan kita harus memakai ketopong keselamatan. Kenapa ketopong keselamatan? Semua pasti sudah tahu itu berupa seperti helm, yaitu itu adalah helm terbuat dari besi ya, zaman dulu ya, kalau di dalam peperangan. Kenapa? Kita udah tahu semua bahwa sasaran musuh itu selalu yang pertama kepala dan dada. Karena di bagian yang lain, kalau itu kena tembak atau kena panah,
masih bisa ada waktu untuk nggak langsung mati. Selama dia cepat untuk diberesin, darahnya tidak terus mengalir keluar, dia bisa hidup. Tetapi kalau sudah kena kepala, kena dada, kemungkinan matinya itu 99%. Ya, itu biasanya sih bisa langsung mati. Makanya sasarannya selalu di kepala dan di dada. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa firman Tuhan berkata, pakailah ketopong. Ketopongnya kok ketopong keselamatan. Kenapa kok ketopong keselamatan, bukan ketopong yang lain? Karena di dalam kehidupan kita ya, ketopong, kenapa dikatakan ketopong keselamatan? Karena berbicara tentang kita sebagai orang percaya, yang pertama yang terpenting, yang saudara harus tahu adalah doktrin keselamatan yang benar. Saudara harus mengerti tentang keselamatan. Itu seperti apa? Saya pernah mengajar di sini, jadi saudara bisa lihat di YouTube channelnya KFC, Kingdom Fire Community, tentang keselamatan. Karena ada banyak orang yang tidak tahu ternyata, mereka selalu hanya berpikir yang penting aku Kristen, aku selamat. Makanya banyak orang yang diizinkan Tuhan melihat di neraka. Banyak orang Kristen ada di sana. Kenapa? Karena mereka salah mengerti tentang keselamatan. Mereka berpikir yang penting aku percaya Yesus, saya masuk surga. Makanya di dalam keselamatan yang saya ajarkan, di dalam video keselamatan yang saya ajarkan, saudara percaya Yesus, saudara minta pengampunan, saudara pasti selamat kalau langsung mati. Makanya ada banyak orang yang kemudian tahu percaya Yesus, dia pelayanan di mimbar, tetapi tetap kumpul kebo. Waktu dibilangin, mereka berkata, toh aku percaya Yesus, pasti selamat, bukan karena aku diselamatkan, bukan karena perbuatan. Nah ini, sebenarnya dia kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya kepalanya sudah kena tembak. Kenapa? Dia sudah menerima doktrin yang menyesatkan. Sehingga dia berakhir kepada maut karena tidak tahu bahwa dia diselamatkan, perlu untuk bertobat dari dosanya. Makanya saya sering mengajarkan, kita diselamatkan hanya karena percaya kalau langsung mati. Tapi kalau diizinkan hidup, kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, disertai dengan pertobatan. Kenapa saya tidak katakan plus perbuatan? Kalau perbuatan, saudara itu akan berbuat baik. Berbuat baik ini, berbuat baik itu, tapi selama saudara tidak meninggalkan dosa, percuma. Makanya yang terpenting, percaya Yesus, tinggalkan dosa. Perbuatan baik itu melangkah satu langkah, bertumbuh. Ada orang yang bertanya tentang kesombongan. Ada yang tanya sama saya, Pastor, memangnya semua orang itu nggak ada yang, semuanya ada orang yang satu orang saja tunjukkan kepada saya yang tidak sombong. Saya bilang semua orang sombong, tapi kadarnya berbeda. Ada yang kadarnya 100%, ada yang 99%, ada yang terus bertobat, tinggal 30%. Tetap ada, tapi sudah terus bertumbuh. Makanya meninggalkan dosa. Di dalam kehidupan kita, ketopong keselamatan bicara, pertama, engkau harus mengerti tentang keselamatan. Supaya engkau tidak perang selama bertahun-tahun, ternyata setelah itu engkau tidak tegak berdiri karena sebenarnya sudah ada peluru yang nancap di sini yang kamu tidak tahu. Yang pada akhirnya itu akan membunuhmu karena engkau salah mengerti tentang keselamatan. Karena saya banyak melihat ya orang-orang itu, saya sampai begini. Ya di tempat lain ya, dan saya tidak mengenal ya kan, maksudnya enggak bukan dari anggota kita dan sebagainya, cuma saya melihat dan saya mendengar yang si A khotbah tetapi kumpul kebo, kemudian si B dia main musik di gereja, dia WL kumpul kebo, dan mereka kumpul kebonya enggak sembunyi-sembunyi loh, berarti mereka merasa itu enggak dosa.
Kalau ada orang yang tahu itu dosa, cuma dia belum bisa meninggalkan dosanya, tapi dia sudah tahu ini dosa, makanya malu. Tapi ada orang yang memang nggak ditutup-tutupi. Ada juga orang Kristen yang berkata begini, waktu dia ke gereja, kemudian waktu itu dia cerita, terus ada di gerejanya mengundang seorang pembicara, dan pembicara ini berbicara tentang rapture. Dan dia bilang, saya tidak suka pengajaran rapture. Kenapa? Karena menakut-nakuti. Saya dulu di gereja saya yang lama, pada waktu saya di Indonesia, dia bilang begitu. Di situ cuma diajarkan kita diselamatkan itu kepastian. Sekali selamat kita akan selamat karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena anugerah. Sehingga dia berkata, sehingga saya itu selalu nyaman hidup saya selalu sukacita, damai sejahtera, tetapi orang itu mengajarkan tentang rapture dan saya tidak suka. Dia berkata, karena banyak pendeta suka menakut-nakuti. Terus saya bilang begini, kamu baca Alkitab nggak? Saya bilang, saya percaya kamu nggak baca Alkitab. Kamu cuma mencomot hal-hal yang menyenangkan hatimu. Dan anak ini meninggalkan gereja itu dan ngomong, saya merindukan gereja saya di Indonesia. Hanya gara-gara gereja yang dia datangi sekarang yang di Amerika mengajarkan rapture, mengajarkan pertobatan, dan dia berkata pendeta ini menakut-nakuti. Nah, kadang orang tidak sadar ada yang racun yang sudah pelurunya musuh sudah nancap di kepalanya yang dia tidak tahu. Itu membawa kematian. Makanya dikatakan memakai helm, memakai ketopong keselamatan. Makanya orang di luar Yesus ya sudah ketembak semua kepalanya kan. Makanya begitu percaya Yesus dibangkitkan rohnya. Karena sebenarnya sudah mati setelah kena tembak. Mereka tidak tahu apa. Deborah, suaranya. Sorry, tadi mati ya? Maaf ya. Tadi sampai mana ya matinya ya? Jadi kita harus tahu ya doktrin tentang keselamatan orang-orang di dalam Yesus, maka dikatakan mati rohaninya karena sudah ketembak kepalanya. Mereka punya pengertian yang salah, mereka berpikir mereka bisa selamat dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya dibangkitkan, dihidupkan lagi karena tadinya mati, karena kepalanya sudah kena peluru musuh, meracuni otaknya sehingga dia berpikir yang salah. Makanya di dalam kehidupan kita memakai ketopong keselamatan. Pertama, saudara harus mengerti ajaran keselamatan yang benar, ajaran keselamatan yang utuh, tidak hanya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hanya akan menimbulkan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang kanan sekali selamat tetap selamat atau hyper grace. Yang satunya lagi yang difokuskan perbuatan sampai lupa bahwa kita itu ada di dalam anugerah Allah. Tetapi utuh, kita harus tahu utuh. Kita diselamatkan karena anugerah, tetapi juga Tuhan mau kita meninggalkan dosa dan kejahatan. Kemudian makanya di dalam Alkitab dikatakan siapa yang mencuri, jangan mencuri lagi. Pada waktu Yesus bertemu dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, Yesus tidak berkata, aku mengampuni engkau, aku juga tidak akan menghukum engkau, dan berbuatlah baik. Tetapi Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya, aku mengampunimu, bagianmu tinggalkan dosa. Tuhan nggak katakan berbuatlah baik, karena perbuatan baik, tetapi di sisi lain terus berbuat dosa, sia-sia perbuatan baik kita. Karena kita tidak dibenarkan dari perbuatan baik, kita dibenarkan karena anugerah, tetapi kemudian karena menerima anugerah, kamu harus bertanggung jawab meninggalkan dosa. Perbuatan baik itu nomor 2, yang penting tinggalin dosa. Ngerti ya sampai sini ya perbedaannya. Saya bisa menjadi seorang donatur gereja atau jadi pendoa di gereja, tetapi saya tetap tinggal di dalam dosa saya. Sia-sia karena kamu nggak diselamatkan dari perbuatan baikmu. Tapi kamu diselamatkan karena kamu percaya kepada Yesus dan kamu terima anugerah. Tapi sebagai tanggung jawab, engkau harus tinggalkan dosamu. Tinggalkan kejahatan. Yang nipu, jangan nipu lagi. Yang nyuri, jangan nyuri lagi. Yang kumpul kebo, jangan kumpul kebo. Yang punya istri simpanan, tinggalkan istri simpananmu.
Karena yang terpenting di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa. Tapi kalau pengajaran agama lain, yang penting berbuat baik. Makanya mereka di sisi lain korupsi, di sisi lain nyumbang untuk membangun rumah-rumah ibadah. Sia-sia. Karena mereka merasa perbuatan baik. Tapi di kekristenan kita diajar. Bukan perbuatan baik yang Tuhan nilai untuk diselamatkan, tetapi karena anugerah percaya. Dan bertobat. Tinggalkan dosa. Makanya selalu di Alkitab, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Semua tentang pertobatan. Nah, kemudian, makanya Alkitab berkata juga, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tetap tidak melakukannya, ia berdosa. Lalu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Banyak orang yang menghafal di ayat yang ke-17, dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu enggak cuma otomatis, tetapi harus diajar dan diilhami oleh firman Allah. Makanya banyak orang Kristen tidak suka pengajaran. Banyak orang Kristen hanya suka ibadah-ibadah di mana mereka didoakan. Tidak salah, tetapi segala sesuatu kalau tidak seimbang jadi salah. Segala sesuatu yang berlebihan jadi salah. Makanya semua harus seimbang, semua harus utuh, harus bergerak bersama-sama, bertumbuh bersama. Saudara harus diajar, saudara boleh mencari hamba Tuhan yang mendoakan. Tetapi kalau cuma mencari orang yang mendoakan saudara, tanpa mencari firman, saudara didoakan supaya diberkati. Tapi di sinimu sudah kena tembak dan saudara dalam keadaan sekarat. Sebentar lagi mati. Makanya mereka sedikit-sedikit imannya gak bangkit lagi, gak bertumbuh lagi, minta didoakan lagi. Kenapa? Di sini sudah salah. Makanya perlu diajar. Perlu diajar supaya saudara tahu apa itu hidup. Saudara tahu bagaimana berjalan dengan Tuhan. Itulah ketopong keselamatan. Saudara harus mempelajari firman yang menyelamatkan. Maka saya berkata, saudara tidak salah mendengar nubuatan. Tetapi kalau saudara tidak berdiri atas firman, makanya Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran ini adalah ajaran. Makanya firman Tuhan juga katakan, jemaat mula-mula berdiri atas ajaran rasul-rasul. Ajaran. Banyak orang kemudian makai kapan hari ada orang yang bilang begini, panik dia. Pastor, bener nggak? Kemarin saya lihat ada orang di YouTube nubuat. Dia bilang vaksin yang masuk di tubuh orang-orang itu adalah 666. Ada lagi yang ngomong sekarang semuanya harus lari ke hutan-hutan. Jualah rumahmu dan kemudian pindah ke hutan-hutan. Ada lagi yang berkata siapa yang kemarin sudah disuntik vaksin, kami siap mendoakan saudara. Jadi aneh-aneh semua. Silakan datang ke ibadah kami. Kami khusus mendoakan orang-orang yang sudah terlanjur vaksin. Kenapa panik? Karena tidak tahu ajaran firman. Saudara, ada orang bilang begini, bagaimana Tuhan bisa bicara lagi? Kalau Tuhan bicara lagi berarti harus ada kitab baru dong, kitab. Karena setiap perkataan Tuhan kan firman harus ditulis lagi. Enggak. Setiap Tuhan bicara tidak akan terlepas dari firman. Kalau Tuhan berbicara tetapi tidak ada di Alkitab, maka perlu buat Alkitab lagi untuk menampung perkataan-perkataan Tuhan yang baru. Maka kalau saudara nggak tahu firman, saudara cepat digoncang oleh nubuatan-nubuatan. Disuruh lari ke hutan, sudah mau pada lari. Itu kayak orang start sebelum waktunya. Antikrisnya belum datang, penganiayaan belum datang, sudah lari. Sehingga pada waktu antikris benar-benar datang, saudara nggak kuat lari lagi.
Udah jelas di Alkitab mengatakan 666 itu akan muncul waktu antikrisnya muncul, karena itu di pemerintahan antikris. Antikrisnya belum menduduki tempat di pemerintahan, semuanya sudah ngotot ini adalah antikris. Enggak, saudara. Makanya yang lain tenang-tenang, mereka melayani dengan tenang, yang lain panik sendiri. Nah, karena tidak mau diajar. Inilah yang dikatakan ketopong keselamatan, pengajaran yang membawa saudara tahu arti keselamatan, saudara tahu kebenaran. Itu yang menyelamatkan saudara, karena pikiran saudara menjadi benar. Tidak mudah disesatkan. Ada yang tanya sama saya sampai lagi nih, berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Tidak bisa membedakan orang ini paranormal, apa orang ini nabi. Orang ini cuma cari viewer, atau dia bicara firman. Tidak tahu membedakan kapan kamu jadi Kristen dan berapa lama sudah jadi Kristen, kemana saja sampai nggak tahu. Karena banyak orang Kristen nggak suka diajar, cuma sukanya ada ibadah, wah ada pendeta sakti mau mendoakan, wah berduyun-duyun hanya supaya didoakan. Saudara didoakan boleh, cuma mentalnya kalau cuma hanya, nah itu yang salah. Karena harus seimbang. Maka Alkitab itu selalu seimbang. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Titik, enggak, dan kebenaran. Hendaklah kamu cerdik dan tulus. Biarlah kamu berdiri di atas pengajaran rasul-rasul dan para nabi. Ada yang ngomong cuma para nabi. Salah. Saudara perlu tahu nubuatan supaya tahu Tuhan sekarang mau kita melakukan apa. Tapi ajaran membuat kita bisa membedakan mana nubuatan yang benar dan tidak benar. Jadi harus seimbang. Itulah ketopong keselamatan. Kalau enggak, saudara kelihatannya masih berdiri dalam pelayanan, tapi sebenarnya saudara mati pelan-pelan. Karena di sini sudah kena racun. Panah itu ada racunnya di ujung tombaknya. Ketopong keselamatan adalah saudara menerima ajaran yang benar, membuat saudara punya benteng, saudara tahu kebenaran. Makanya orang kalau menjadi Kristen hanya karena bukan pengenalan pribadi atas Tuhan, pengenalan pribadi bersama Tuhan, dia Kristen hanya karena lahir Kristen, seringkali imannya nggak kuat, karena tidak nyantol di sini. Makanya Tuhan katakan ketopong keselamatan. Saudara harus tahu kebenaran, doktrin keselamatan, dan ajaran-ajaran yang benar yang membawa saudara untuk ada terus di dalam keselamatan. Lalu yang kedua adalah baju jirah keadilan. Kenapa baju jirahnya itu keadilan? Itu yang dulu itu selalu menjadi pertanyaan saya. Saya tahu ada aja baju jirah keadilan, ketopong keselamatan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketopongnya harus keselamatan dan bajunya harus, baju jirahnya harus baju jirah keadilan? Saya itu suka bertanya, saudara, sama Tuhan. Seringkali nggak Tuhan langsung jawab, tapi suatu saat tiba-tiba Tuhan kasih pengertian, lalu Tuhan bukain ayat-ayatnya. Tadi saya katakan, sasaran yang paling dicari oleh iblis dan mematikan adalah kepala dan dada. Dada bicara hati, bicara jantung, ya kan, kita bisa mati kalau diserang di situ. Makanya yang kita jaga itu kan pikiran dan perasaan kita. Hati, jagalah hatimu. Hati ini dijaga, bahkan dikatakan dengan segala kewaspadaan. Berarti bila perlu 24 jam dijaga, karena harus dengan waspada. Kalau pikiran, firman Tuhan berkata, kalau pikiranmu salah berpikir, pikiranmu itu akan mengendalikan dirimu, akan salah semuanya. Salah doktrin keselamatan di sini, salah tentang pengertian firman, ajarannya, itu sudah saudara sebenarnya ada di ujung maut. Baju jirah menjaga dada, menjaga hati, perasaan, dikatakan keadilan. Kenapa keadilan? Saya baca dulu ya ayatnya ya. Tentang Tuhan Yesus juga memakai baju jirah keadilan. Maka ya, Tuhan kita itu nggak pernah mengajar sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah.
Dikatakan dia juga memakai baju jirah keadilan. Apa itu baju jirah keadilan? Baju jirah keadilan berbicara tentang hati kita memiliki hati yang benar, hati yang adil, hati yang tidak pilih kasih. Karena hati yang pilih kasih itu sudah, saya pernah ajaran tentang jubah, itu sudah melenceng. Itu membuat baju kita ternoda, hitam, ternoda. Adil itu berbicara tentang bahwa Tuhan itu kan Allah yang adil. Dia itu tidak berpihak. Dia adalah Allah yang tidak berat sebelah. Dia melakukan semua dengan adil itu begini. Tuhan tidak pernah menuntut kepada setiap orang tanpa dia sendiri memperlengkapi orang itu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan tuntut. Makanya Alkitab bilang begini, orang yang tahu banyak, dituntut banyak, orang tahu sedikit, dituntut sedikit, itulah keadilan Tuhan. Keadilan itu membuat hati kita ini tulus di dalam memandang segala sesuatu. Saudara tidak akan cepat menghakimi orang yang baru bertobat kalau dia belum bisa menjadi orang-orang mungkin seperti Anda. Saudara orang yang Kristen bertahun-tahun sudah belajar firman Tuhan dan saudara tahu kebenaran. Waktu lihat orang baru bertobat, baru percaya Yesus, saudara menuntut dia langsung sama dengan saudara. Sehingga pada waktu orang itu masih struggle, belum tahu kebenaran, doa belum bisa, saudara di hati saudara sudah menghakimi. Orang ini enggak sungguh-sungguh, saudara jahat di mata Tuhan. Hatimu langsung menjadi orang yang terbiasa tidak punya ketulusan. Hatimu itu menjadi memiliki respon yang tidak benar. Akhirnya cepat menuduh, cepat berasumsi, cepat menghakimi. Makanya dikatakan berbaju jirah keadilan. Hatimu harus selalu bisa menjaga adil. Itu membuat saudara punya respon yang benar dalam segala sesuatu. Saudara itu bisa berespon dengan benar. Oh, orang ini baru bertobat. Oh, orang ini baru berlatih. Tapi bisa menilai sungguh-sungguhnya orang yang baru bertobat dengan sungguh-sungguhnya pendeta. Itu beda tuntutannya. Jangan disamakan semua. Kalau semua disamakan, saudara mati, saudara. Karena Tuhan kalau mau menyamakan semuanya dengan standarnya Tuhan, semuanya mati. Tetapi Tuhan karena adil, Tuhan menuntut setiap orang sesuai porsinya. Itu yang membuat hati Tuhan itu benar. Karena dia selalu melihat segala sesuatu dengan adil, dia tulus. Orang yang adil, dia akhirnya tidak milih-milih orang. Yang kaya-kaya toh, kemudian yang yang Batak dengan Batak toh, yang Manado dengan Manado. Ya kan, ngumpul aja ya nggak apa-apa karena nyambung. Tapi kalau sudah saya nggak suka dengan ini, saya dengan si itu, namanya tidak adil. Tuhan katakan begitu hatimu tidak adil, itu celah. Makanya saudara tidak ada perlindungan. Itu sebabnya kita selalu belajar respon yang benar membuat hatimu terjaga. Itu membuat hati kita ini benar. Orang yang bisa bersikap adil, dia akan bertumbuh di dalam kasih. Dia akan terus bisa mengasihi karena memandang setiap orang dengan kacamata Tuhan. Tidak gampang mengadili, tidak gampang menuduh. Kayak contoh misalnya, dulu ya ada seorang, kalau ngomong gini nggak apa-apa ya, ada hamba Tuhan misalnya. Dia ngomong waktu itu di setiap khotbah, terus di orang-orang itu yang KB tidak punya iman. Orang-orang yang KB itu pembunuh. Dia berkata begitu kenapa? Karena dia hamilnya susah. Dia hanya punya anak satu. Sehingga pada waktu orang, gimana kalau kita ini subur banget setiap tahun bisa hamil? Dia katakan, ya doa. Ya itu benar doa. Tapi seringkali Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Kemudian ada yang berkhotbah, orang-orang yang semir rambut itu kedagingan, duniawi. Setiap, katanya, ada yang cerita ini ada orang. Jadi setiap minggu itu mereka tertuduh yang terlanjur semir rambut. Karena selalu dikatakan di mimbar itu orang kedagingan. Sehingga kan nggak enak kan, semua orang kan lihat ke sana ya kan,
ke orang-orang yang rambutnya kuning ya kan. Tapi setelah gembalanya itu kemudian rambutnya mulai ada uban-ubannya, dia juga semir rambut pirang. Ini adalah tidak adil. Makanya saya selalu mengajarkan, melakukan firman itu tidak sulit. Tuntutan Tuhan itu tidak berat. Tapi yang membuat sulit, karena banyak manusia menambahinya. Yang Tuhan tidak tuntut, dia tuntut. Akhirnya menjadi sulit. Kabeh nggak boleh. Padahal mana Alkitab berkata tidak boleh. Nggak boleh itu kalau membunuh. Kalau sudah jadi bayi dibunuh nggak boleh. Kalau menjaganya boleh. Tapi karena diajar misalnya, tidak boleh KB, harus berdoa. Yang nggak bisa berdoa dengan sakti, terus tetap melahirkan. Akhirnya mereka melihat, melakukan firman sangat sulit. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang tidak dituntut Tuhan. Maka kenapa hati kita ini harus benar. Hati ini harus bertindak adil, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, melihat firman itu juga dengan kacamata Tuhan, bukan dengan pikiran sendiri. Sehingga kita boleh melihat, ternyata melakukan firman itu tidak berat. Yang menjadi berat itu aturan manusianya. Kayak saya dulu ya. Saya dulu ada seorang batuan dulu ya, saya jadi pengerja suatu. Pakai alis itu nggak boleh, saudara, pakai alis ini nggak boleh. Jadi pakai alis itu dimarahi, nggak boleh. Terus saya ngomong sama orang-orang, kalau jadi pendeta, pakai alis nggak boleh, saya mendingan nggak jadi pendeta. Saya mending jadi artis, penting bisa pakai pensil alis. Loh, lah alisnya kan harus dibentuk dengan bagus toh. Tapi katanya itu adalah, sampai orang itu, hamba Tuhan itu bilang gini, perempuan kan, kalau orang pakai alis itu kecantikan tuh menipu. Jangan jadi penipu. Pokoknya nggak boleh pakai alis. Saya langsung bergumul sama Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta. Kalau pakai alis nggak boleh, saya tidak mau jadi pendeta. Lebih baik jadi artis, tapi jadi saksi. Saya bilang begitu. Dan Tuhan katakan sama saya, sing ngomong pakai alis nggak boleh itu ya sopo. Nah kan, jadi sulit kan? Nah gitu loh ya. Nah, hati ini harus benar, bersikap adil. Makanya orang pada waktu kita tulus, bersikap adil, saudara tidak gampang menghakimi orang. Karena saudara melihat segala sesuatu dengan timbangan yang adil. Oh ini baru bertobat, oh ini baru belajar, oh ini karunia-nya A. Kalau saya, misalnya nih, saya punya karunia berkhotbah. Ada orang karunia nggak khotbah. Saya tidak bisa menuntut orang itu harus khotbah sebagus saya. Ini misalnya loh ya, saya nggak ngomong khotbah saya bagus, misalnya. Atau contoh yang lain lah. Karena saya orangnya seorang perfeksionis, saya bisa bekerja segala sesuatu dengan perfect. Dan saya, kalau orang perfeksionis, ingatannya tajam. Saya tidak bisa menuntut orang lain yang bukan perfeksionis untuk punya ingatan yang tajam seperti saya. Sehingga pada waktu dia tidak punya ingatan yang tajam, saya berkata orang ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sudah salah di sini, celah. Makanya kenapa kita harus memakai baju jirah, keadilan. Membuat serangan iblis tidak bisa tembus ke dada kita. Kita menjadi orang yang tidak gampang kecewa. Kenapa sih banyak orang gampang kecewa? Karena dia menuntut hal-hal yang tidak seharusnya. Menuntut anaknya seperti yang kepinginnya dia. Dia orangnya sangat perfeksionis, anaknya enggak. Dia bisa menuntut anaknya seperti dia, makanya dia menjadi kecewa. Gak usah diserang setan, saudara membuka celah sendiri dengan kekecewaan, dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saudara sendiri yang tidak benar. Bersikap adil. 1 Timotius 5 ayat 17-18 berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang mengirik, yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini salah satu bagaimana kita berbuat adil kepada setiap orang. Kepada orang-orang yang penatua-penatua atau pimpinan-pimpinan yang penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Kita ini harus menghormati pemimpin. Kalau orang itu benar-benar melakukan segala sesuatu dengan baik, membuat saudara bertumbuh. Kalau itu bos saudara, dia itu memberkati hidup saudara.
Orang itu benar-benar punya tanggung jawab, benar-benar peduli dengan masa depan saudara. Dia patut dihormati 2 kali lipat karena saudara bersikap adil. Jangan engkau memberangus mulut orang yang sedang lembu yang sedang mengirik. Saudara tahu kepada siapa saudara juga harus memberi. Itu bersikap adil karena saudara tahu ada orang-orang yang patut mendapat upahnya, bukan cuma mengata-ngatai mereka. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ini juga adalah keadilan. Saudara memberikan setiap orang sesuai dengan porsinya. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan yang ada di surga. Saudara, firman Tuhan selalu berkata begini. Apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara sendiri ingin mendapatkan keadilan Tuhan, jadilah orang yang adil. Kalau saudara selalu ingin bahwa Tuhan bersikap dengan adil dan jujur dalam kehidupan kita. Kalau saya bekerja keras, teman saya tidak bekerja keras, Tuhan harus adil dong. Tapi Alkitab juga berkata, Tuhan memang adil. Tetapi juga ada firman yang berkata, ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Makanya kamu tidak mengampuni, tidak diampuni. Barang siapa memberi banyak kemurahan, dia juga akan menerima banyak kemurahan. Itu juga apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu orang yang harus dihormati. Semua orang harus kita hormati. Semua orang. Orang kecil, orang besar, orang itu bawahan saudara atau atasan saudara. Tapi ada yang saudara hormati 2 kali lipat. Saudara tahu bagaimana menghormati dengan porsinya. Saudara dengan pegawai juga begitu. Makanya kalau di Amerika itu adil, saudara. Di Amerika, orang yang kerja keras, bukan di kantor, bayarannya lebih gede daripada di kantor. Orang-orang yang kerja untuk ngangkut-ngangkut sampah, itu gajinya lebih gede daripada yang di kantor. Kenapa? Mereka bekerja lebih keras. Dan kerjaan ini gak banyak yang suka, karena bau. Kalau di Indonesia, kita dengar orang-orang kerja seperti ini, hina, padahal gaji mereka lebih tinggi, karena adil. Dilihat dari tenaga, resiko, kotoran yang mereka lakukan, gajinya mereka diperlakukan dengan adil. Waktu kita bisa bersikap adil, membuat hatimu ini terjaga. Baju jirahmu terjaga. Bersikap adil. Kemudian, berikutnya, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Selalu tentang hati kita bersikap adil membuat hati kita terjaga. Jangan menghakimi orang hanya karena apa yang kita lihat. Karena mata kita sering menipu, karena kita tidak tahu the whole story. Apalagi mendengar dari apa kata orang. Maka kalau ada orang kemudian menghakimi seseorang yang dia tidak kenal dengan gampang, kemudian ngomong sama saya tidak mau berdebat, saya tidak mau ngomong, saya tidak mau nanggepin. Kalau saya sudah kasih tahu orangnya tidak seperti itu, orang itu ngotot, saya tidak mau tanggapin karena saya tidak mau berdebat. Kalau ada orang yang menghakimi orang hanya dengan sekilas pandang, tidak kenal, tidak tahu siapa orang itu, dia langsung menghakimi. Yang ketiga, ikat pinggang kebenaran. Kenapa ikat pinggangnya kebenaran? Kok bukan ikat pinggang keadilan? Kok ikat pinggangnya kebenaran? Kok bukan ikat pinggang keselamatan? Ikat pinggang berbicara tentang kalau saudara punya celana, saudara kasih ikat pinggang biar nggak melorot. Karena kalau sampai celana saudara melorot, artinya hal yang memalukan. Karena kalau zaman dulu, gimana ya, kalau ikat pinggangnya zaman dulu kan tali aja ya. Kalau sekarang kan ada gespernya dan sebagainya. Itu hal yang memalukan, berarti orang bisa melihat hal yang memalukan di dalam diri saudara. Kebenaran menjaga saudara dari hal-hal yang memalukan. Tetapi ketidakbenaran, tadi saya katakan peperangan itu kan antara kebenaran dan dosa, antara terang dan gelap. Pada waktu kita melakukan ketidakbenaran atau dosa, pada saatnya hal itu akan membuat kita dipermalukan di hadapan umum. Ada hal yang sangat memalukan, karena iblis itu suka menghancurkan orang dengan membuat mereka
ditelanjangi dosanya sehingga membuat dia dipermalukan. Maka dikatakan ikat pinggang kebenaran itu membuat hal-hal yang memalukan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Karena iblis tidak punya hal untuk menuduh dan mempermalukanmu karena kamu benar. Contoh dulu Ahok. Dia berlaku benar. Dia punya visi, punya impian yang besar untuk menyelamatkan orang Jakarta, yang terutama yang miskin-miskin itu ekonominya diangkat. Pengobatannya gratis. Mereka nggak kebanjiran. Mereka punya hidup yang layak. Semuanya dia punya sisi yang untuk membawa kebenaran. Tetapi banyak orang yang menjatuhkan dan memfitnah dan memenjarakan dia walaupun di penjara. Justru di penjara tetap kebenarannya muncul. Karena kebenaran itu tidak akan mempermalukan. Kebenaran itu akan justru semakin terang di dalam gelap. Tapi orang-orang yang menjatuhkan Ahok, semua dosa-dosanya terbongkar. Sehingga banyak hal yang menjadi malu. Salah satunya dulu seorang wanita yang ingin menyerang Ahok dan menyerang Jokowi. Dengan fitnahan-fitnahannya, akhirnya ditelanjangi. Dia ngakunya ditonjokin oleh timnya Jokowi. Dulu kan Jokowi dan Ahok bersatu. Timnya pemerintah, ternyata operasi plastik. Semua hal dosa itu seperti tanpa ikat pinggang akan ditelanjangi. Makanya orang menyembunyikan dosa, kejahatan ya, terutama dosa itu ada dua ya. Dosa terhadap diri sendiri dan dosa kepada orang lain. Dosa kepada orang lain adalah berbuat jahat kepada orang lain. Itu akan pasti ditelanjangi. Saudara walaupun menipu banyak orang dan saudara banyak yang tidak tahu, pada waktunya akan ditelanjangi siapa saudara. Kalau saudara mengajarkan hal yang nggak benar, saudara menyembunyikan kebusukan, pada waktunya akan ditelanjangi. Itu yang membuat malu. Makanya kebenaran, ikat pinggang kebenaran menjaga kemaluan saudara untuk tidak dilihat banyak orang. Makanya ikat pinggangnya kebenaran. Itu sebabnya dalam hidup kita menjaga supaya kita hidup di dalam kebenaran. Makanya kalau ada yang nggak benar, cepat-cepat minta ampun. Sebelum iblis punya alasan menelanjangi, kita sudah minta ampun sama Tuhan, semua ditutup. Alkitab berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membela kita, saudara. Apapun itu. Orang fitnah saudara, orang hancurkan saudara, kebenaran itu akan membela dengan sendirinya. Justru waktu saudara difitnah, pada waktu kebenaranmu itu memberikan pembelaan, engkau semakin diangkat dan dimuliakan. Karena untuk menunjukkan mulia maksudnya gini, nah kan ternyata dia benar dan orang yang mempermalukan menjadi lebih malu daripada rancangannya untuk mempermalukan kita. Makanya ikat pinggang kebenaran. Alkitab berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hanya karena kita menjadi orang yang benar, lawanmu akan menjadi malu sendiri. Karena ternyata hal-hal yang dia katain tentang kita selalu dibuktikan kita tidak bersalah dan kita benar. Makanya ikat pinggangnya adalah kebenaran. Makanya tadi di Alkitab yang pertama tadi di Efesus berkata, pakailah seluruh selengkap seluruhnya selengkap senjata Allah. Enggak cuma punya ketopong keselamatan sehingga saudara selamat, tapi seluruh hidup saudara selalu dipermalukan karena tidak memakai kebenaran. Atau saudara memakai ikat kebenaran, tetapi saudara selalu menjadi kecewa, selalu maju mundur, karena hatimu tidak pernah bersikap adil, terlalu menuntut hal-hal yang tidak seharusnya, menuntut hal-hal yang Tuhan tidak tuntut. Makanya kecewa. Makanya orang yang terlalu banyak berharap. Kalau berharap sama Tuhan nggak apa-apa. Terlalu banyak berharap, terlalu banyak dikecewakan.
Oh, saya datang ke pesta dengan harapan semua orang akan menyambut saya. Ternyata nggak ada yang menyambut. Menjadi kecewa. Karena saudara terlalu banyak menuntut sesuai dengan pikiran saudara, tuntutan dengan hati saudara sendiri. Makanya cepat kecewa. Pelayanan menuntut ini, menuntut itu. Akhirnya menjadi kecewa. Karena saudara melihat itu nggak bisa melihat dengan kacamata Tuhan. Kuabe semua orang disamaratain. Saudara menjadi kecewa. Orang yang adil itu gini. Tidak cepat menuduh, tidak cepat menuntut, tidak cepat menghakimi orang. Kalau engkau tidak tahu benar-benar tentang orang itu. Saya tidak bisa menuntut, kemudian tiba-tiba di sini saya langsung ngomong begini. Oh, bapak yang ini nggak sungguh-sungguh. Hanya gara-gara lihat di kamera. Karena orangnya pakai selimut. Nggak sungguh-sungguh ini. Padahal ternyata orangnya sakit. Tetapi karena demi mendengar firman Tuhan, dia paksakan untuk bangun, untuk dengar firman. Makanya bersikap adil itu melihat segala sesuatu, tidak cepat menuduh kalau tidak tahu persoalan. Kemudian firman Tuhan berkata, ini ya dikatakan ini yang luar biasa, jadilah kamu sendiri seorang teladan dalam berbuat baik. Jadi supaya lawan kita menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk. Maksudnya gini, tidak ada hal yang bisa mereka pakai untuk mempermalukan kita. Kalau toh mereka memfitnah sekalipun dengan sangat buruk, tetap pada akhirnya terbukti saudara benar. Makanya pada waktu Ahok difitnah, tetap terbukti dia benar. Apalagi semakin hari orang-orang yang menyerang dia terbukti semua pelanggarannya. Karena dikatakan mereka akan menjadi malu. Makanya yang paling penting dalam hidup kita, pakai ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa? Selalu punya prinsip benar di dalam hidup kita. Alkitab kan berkata begini ya, orang yang banyak bicara banyak salahnya, dan itu benar saudara. Semakin kita banyak ngomong, itu banyak salahnya. Itu salahnya apa? Saya sendiri mulai banyak belajar. Kita ngomong, orang bisa itu salah mengerti dengan apa yang kita katakan. Kita bermaksud baik, orang itu bisa salah paham. Akhirnya memang betul, jangan banyak omong. Suami saya itu selamat selalu karena nggak banyak omong. Tapi saya seringkali banyak struggle karena banyak ngomong. Saya contoh ada seseorang saya bilang, oh ini begini ya, ini. Ternyata salah paham. Ya saya nggak bisa salahkan orang, karena setiap orang kan punya kapasitas cara berpikir yang berbeda-beda. Dan di situ saya bertobat, Tuhan, jangan banyak bicara. Yang keempat, kasut kerelaan memberitakan Injil. Kasut, kaki. Kemanapun kita pergi, saudara harus tahu, saudara itu adalah Injil yang terbuka. Makanya saya pernah menulis di dalam nulis ya, quote ya. Saya bilang begini, kalau saudara itu masih suka berdosa yang terang-terangan banyak dilihat orang, jangan banyak nulis ayat. Karena hal itu akan menjadi sandungan lebih besar daripada orang lain yang dia berdosa, tapi gak banyak nulis ayat. Semua orang bisa jadi sandungan. Tetapi kalau saudara itu misalnya nih, sudah jelas ada orangnya. Saya percaya di sini nggak ada, jadi saya berani ngomong. Itu pakaiannya itu sampai seksi sekali, sampai ke sini, belahan dadanya kelihatan, belahan bajunya itu sampai atas ya kan. Kalau foto, kalau foto itu gayanya itu kayak ulet, jadi yang begini. Aduh, seksi sekali. Terus dengan teman-temannya minum wine. Tapi di Facebooknya, di Instagramnya selalu menulis firman Tuhan. Menjadi batu sandungan. Kenapa? Orang tuh lebih suka begini. Saudara itu kalau masih seperti itu, oke, enggak masalah. Tapi jangan banyak bicara firman. Karena menjadi sandungan. Karena kakimu itu harus menjadi pemberita Injil. Maksudnya apa? Sepadan dengan apa yang kita lakukan. Makanya seorang pengkhotbah, dia punya hak untuk berpakaian apa saja, belanja apa saja. Tapi selama menjadi pengkhotbah, mulai menjaga cara berpakaiannya. Saya punya hak untuk berpakaian apa saja, ya kan? Tetapi begitu saya berkhotbah, saya banyak hal yang saya tanggalkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi celah dan menjadi alasan bagi iblis untuk menyerang saudara. Kita di dalam menyampaikan firman atau sharing firman di Facebook, di Instagram, di TikTok, jangan menunggu sampai saudara menjadi orang benar.
menjadi sempurna, tetapi paling tidak saudara itu diimbangi dengan perbuatan saudara, diimbangi dengan langkah saudara. Jangan kemudian melakukan, ada orang misalnya contoh ya, misalnya saya dulu ya waktu saya sekolah itu saya orangnya nggak tertib, sering terlambat, nggak ngerjain PR, tapi di sekolah itu saya baca Alkitab terus sampai orang-orang apakah jadi berkat dicela saudara, karena mereka ngomong ini baca Alkitab toh tapi sekolah telat, PR nggak ngerjain, ya kan? Karena saya dulu agak mokong, pendiam tapi ndablek gitu loh, pendiam tapi ndablek gitu ya. Terus dari situ saya mulai lihat, padahal saya baca itu bukan supaya kelihatan rohani, lagi gila-gilanya baca Alkitab, tapi menjadi bahan cemoohan, celah. Kita semuanya terjaga, tapi kaki kita itu menjadi bahan untuk dipanah iblis, makanya jatuh bangun. Sehingga pada waktu kita memberikan kesaksian, diketawain. Saudara memberikan firman Tuhan, diketawain. Bukan karena Alkitab firmannya salah, tetapi pembawanya membuat apa yang saudara sampaikan ditertawakan. Mungkin saudara bilang begini, saya kan menyampaikan firman, saya kan bersaksi, kenapa orang tidak menerima? Ini kan firman Tuhan. Karena apa yang kau lakukan tidak sepadan dengan yang kau lakukan, menjadi cela. Makanya pakai seluruh selengkap senjata Allah supaya hidup kita bisa tegak berdiri sampai akhir. Makanya seimbang di dalam kehidupan kita. Ini sudah jam berapa ya? Sudah kelebihan rasanya ya? Sudah kelebihan ya? Hah? Saya itu lupa loh, tadi mulai jam berapa? Tolong, saya sudah kelebihan ya? Gak ada suara? Oke, sudah ya? Masih kurang dah? Sebentar ya. Tadi jam 6.30, jam 7. Oh ya, masih pada waktu ya. Oke. Ikat pinggang kebenaran, oke, saya kebut. Maaf ya, kadang-kadang saya lupa tadi mulainya saya jam berapa. Tetapi mungkin ada orang yang berkata kepadamu, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kehidupan kita harus sepadanan dengan apa yang kita katakan, harus sepadanan dengan iman kita sehingga orang itu bisa melihat bagaimana kehidupan kita itu menjadi berkat, tidak ada celah. Yang ini ya tadi ya, tadi kelewat ya. Firman Tuhan berkata yang kelima adalah perisai iman. Perisai iman ini ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus ayatnya tadi, bahwa perbuatan harus bekerja sama dengan iman. Saya singkat ya. Kemudian ayat firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Saya baca dulu ayatnya, nanti saya jelasin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, gini ya. Dikatakan tadi bahwa kita harus memakai perisai iman. Perisai iman. Iman itu ada 3. Harus mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Kita itu punya iman, roh, jiwa, dan tubuh. Iman itu dikatakan kalau kamu berdoa kamu harus tahu bahwa kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, artinya sudah bisa percaya, sudah terima, itu di roh. Kemudian memperkatakan, dikatakan karena aku percaya aku memperkatakannya, aku berkata-kata. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan, kita bertindak sesuai dengan iman kita. Nah, tadi dikatakan perisai iman. Firman Tuhan tadi katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, karena iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Iman artinya saudara menjadi pelaku firman. Perisai iman adalah jadi pelaku firman. Karena saudara percaya firman, makanya saudara menjadi pelaku sesuai dengan iman saudara. Karena iman bukan iman kalau tidak melakukannya. Nah, perisai iman, firman Tuhan berkata bahwa kita harus punya
penguasaan diri. Kalau firman Tuhan berkata saudara punya penguasaan diri, saudara percaya, saudara melakukannya. Itu menjadi perisai. Orang yang tahu penguasaan diri itu seperti benteng, bukan cuma perisai. Anda seorang mendapatkan penglihatan, setiap orang percaya punya perisai. Ada yang perisainya kecil, ada yang besar. Ada yang menutupi satu tubuh kayak punya polisi, yang kalau ada kerusuhan mereka begini, itu besi menutupi seluruh tubuh, seukuran tubuh, tapi perisai ada yang digeletakkan, ada yang perisai itu seperti benteng. Bagaimana saudara punya perisai iman? Saudara punya penguasaan diri. Karena iman adalah artinya menjadi pelaku firman. Saudara punya penguasaan diri, saudara menjadi orang yang tahu arti melepaskan pengampunan, saudara tahu arti penundukan diri, saudara tahu apa itu kasih, itu adalah perisai iman. Makanya saudara tidak bisa diserang karena saudara tahu menguasai diri. Makanya orang yang punya penguasaan diri, dia orang yang kuat. Itu sebenarnya adalah benteng. Itu sebenarnya adalah perisai, saudara. Kemudian perisai, pengampunan, lalu respon yang benar, pengucapan syukur. Firman Tuhan katakan tadi bahwa kalau kita minta sesuatu, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Saudara tahu pengucapan syukur. Perisai iman, pertama, saudara menjadi pelaku firman. Pelaku firman seperti apakah perisai? Pertama, yaitu penguasaan diri. Saudara tahu apa itu kasih. Saudara tahu apa itu pengampunan. Saudara tahu mengucap syukur. Dan saudara tahu berpikir positif dan berpikir benar. Itulah perisai iman. Karena iman adalah artinya karena kamu percaya, kamu melakukan firman. Makanya orang yang punya penguasaan diri tidak mudah dihancurkan. Orang yang tahu bagaimana berespon benar, dia tidak mudah dihancurkan. Orang yang punya pikiran positif dan berpikir benar, dia tidak mudah dihancurkan. Karena itu adalah benteng. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh. Kita semua sudah tahu ya. Pedang roh. Tidak cuma dikatakan pedang, tetapi juga roh. Ada banyak yang mendapatkan penglihatan kalau pedang roh itu, pedangnya itu berapi. Berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Saudara belajar firman, belajar Alkitab tanpa kuasa Roh Allah hanya menjadikan saudara ahli Taurat. Hanya menjadikan saudara pinter dan ahli debat, tapi tidak mengubah gaya hidup. Tapi firman yang dipenuhi dengan kuasa Roh Allah berjalan bersama-sama, maka firman itu jadi hidup. Yesus baru lahir waktu Roh Allah menguasai Maria dan firman itu hidup menjadi manusia. Waktu Roh Allah melayang-layang di udara, baru Allah berfirman, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, semuanya jadi setelah Roh Allah ada. Dalam hidup kita juga gitu. Firman harus disertai dengan kuasa Roh Allah, baru menjadi pedang roh. Maka di dalam hidup kita selalu libatkan Roh Kudus di dalam setiap firman yang saudara baca, saat saudara mendengarkan khotbah, pada saat saudara memperkatakan firman, selalu libatkan Roh Allah, karena baru menjadi pedang roh. Buktinya apa? Orang banyak yang belajar Alkitab hanya menjadi ahli-ahli teologi, tapi tidak mengubah hidup. Seperti ahli Taurat dikatakan, mereka memegang kunci pengetahuan, pintar sekali dengan Alkitab, tapi tidak membawa kehidupan. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau menjadikan orang-orang bertobat, tapi setelah itu mereka semuanya masuk neraka karena kamu. Karena firman tanpa Roh Allah hanya membuat orang pintar, tapi membutakan. Tapi firman dengan Roh Allah adalah pedang roh, yang mengubahkan, yang menghidupkan, yang memisahkan setiap pertimbangan-pertimbangan manusia yang salah.
Jadi di dalam kehidupan kita sekali lagi pakai seluruh selengkap senjata, bukan hanya salah satu atau kurang satu, tapi seluruhnya. Kita memakai ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil, yang artinya hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu jangan menjadi celah, jangan menjadi sandungan yang membuat orang mentertawakan Alkitab dan menyerang engkau, mentertawakanmu dan membuat banyak tuduhan karena yang dituduhkan memang benar. Makanya saya katakan ada orang-orang, ada dulu yang mengatakan seorang yang cerita tentang seseorang yang suka gosip. Kemana karena bikin keributan. Pokoknya kalau ada sebuah ibadah, ada perkumpulan, ada dia, itu pasti ada kerusuhan. Selalu ada pertengkaran. Tetapi dia selalu menawarkan diri untuk berkhotbah. Dan orang berkata begini, yang mau dengarkan khotbah kamu siapa? Hidupmu selalu merusak banyak orang. Kita itu yang kita mau dengarkan siapa, walaupun khotbahnya itu sangat mantap, karena banyak belajar Alkitab, yang mendengarkan tidak mau mendengar. Kenapa? Menjadi sandungan. Makanya dikatakan kaki jangan menjadi sandungan untuk dirimu sendiri. Sehingga engkau ditolak di mana-mana bukan karena iblis, tetapi karena engkau sendiri menjadi sandungan untuk dirimu sendiri. Amin. Jadi kita mau belajar semuanya dengan utuh, itulah peperangan rohani mulai dari hidup kita dulu. Sebelum saya serahkan kepada host, kita berdoa dulu.